Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji sedalam syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang diberikan Allah ialah nikmat kesehatan. Apabila kita tidak memiliki nikmat kesehatan, maka kita tidak akan sanggup untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju acara yang kita cintai ini. Selawat, berikan salam buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad pernah berkata kepada para sahabatnya, orang yang paling pelit bukanlah orang yang enggan mengeluarkan hartanya, akan tetapi orang yang paling pelit ialah apabila disebutkan namaku maka ia enggan berselawat kepadaku. Maka dari itu saya tidak mau kita dikatakan pelit oleh Nabi Muhammad nantinya di akhirat kelak. Maka dari itu marilah kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses penciptaan kader. Kader sendiri artinya orang yang diberikan amanah untuk melanjutkan perjuangan orang sebelumnya. Kaderisasi sangat penting dilakukan oleh umat Islam karena nantinya pemimpin-pemimpin yang menjabat sekarang itu bakalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita supaya senantiasa mempersiapkan keturunan-keturunan yang kuat. Kuat di sini maksudnya ialah kuat imannya, kuat agamanya, dan kuat ekonominya. Dan Allah juga melarang kita untuk mati dalam keadaan meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan yang lemah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatun afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Adapun ikhtiar kita untuk menciptakan kader-kader yang baik agamanya, santun perilakunya, yang pertama ialah memilih pasangan bagi calon anak kita yang baik agamanya dan taat budi pekertinya. Jadi maksudnya di sini ialah para bapak-bapak, ibu-ibu ditugaskan untuk memilih atau memilah calon yang nantinya akan berpasangan dengan anak bapak-bapak, ibu-ibu. Sebagai contoh, apabila calon menantunya itu perempuan, maka lihatlah cara berpakaiannya. Dan apabila calon menantunya cowok, maka suruhlah dia imam pada saat waktu sholat telah masuk. Ikhtiar yang kedua ialah
melakukan pernikahan yang secara sah. Karena beberapa survei membuktikan bahwa orang yang lahir dari pernikahan yang tidak sah. Adapun 3 hal yang wajib dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pimpinan yang sekarang. Yang pertama ialah merangkul generasi muda. Maksudnya ialah bapak-bapak, ibu-ibu harus mengayomi dan merangkul generasi muda penerus bapak-bapak selanjutnya, baik itu secara personal maupun secara kelompok. Yang kedua ialah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkarya. Maksudnya ialah apabila ada sebuah acara, maka suruhlah generasi muda untuk memimpin acara tersebut, karena sebagai ajang untuk pembelajaran juga bagi mereka. Dan yang ketiga ialah konsisten dan tidak putus asa. Apabila bapak-bapak, ibu telah melakukan 3 hal tersebut, maka insya Allah generasi muda penerus bapak-bapak, ibu-ibu bakal terjamin akhlaknya dan baik budi pekertinya. Akan tetapi ada juga penghalang atau penghambat kaderisasi ini tercipta. Yang pertama ialah dari keluarganya sendiri, yaitu adanya broken home. Maksudnya di sini ialah banyak generasi muda itu menjadi nakal karena broken home. Ada sebuah cerita, ini kisah nyata nggih bapak-bapak ibu. Di ceritanya itu begini. Ini kisah nyata itu teman saya sendiri yang dimana dia broken home dari kecil. Bapak ibunya pisah dari waktu umur dia kelas 5 SD. Si bapak menikah lagi dan si ibu juga menikah lagi. Kemudian ia diasuh oleh kakek neneknya. Pada saat ia kuliah di Sobron dan teman kamar saya sendiri, pada saat itu teman saya ini meminta bantuan kepada ibunya yang telah lama tidak berhubungan dengan dia, dengan meminta bantuan sedikit uang, karena pada saat itu teman saya ingin membeli motor, akan tetapi uangnya sudah cukup, cuman untuk kehidupan nantinya dia bakalan bingung mau makan apa, pakai apa. Jadi dia menelpon ibunya, ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah ayah barunya. Nah, yang saya kagetkan pada saat itu ialah perkataan dari ayah barunya itu, yang dimana ayah barunya berkata, "Jangan kamu ganggu keluarga kecil kami lagi." Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apakah itu pantas diucapkan oleh seorang bapak kepada anak? Jadi setelah teman saya itu menelpon kepada ibunya yang ternyata diangkat oleh bapak barunya, teman saya itu mengalami yang namanya depresi yang berat, terus sakitnya hampir 1 bulan baru dia semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, hal yang menghambat proses kaderisasi ialah strict parent atau kekangan dari orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu paham nggak yang namanya strict parent atau kekangan orang tua? Sebagai contoh itu yang namanya perjodohan itu salah satu dari strict parent. Karena gini, yang melakukan pernikahan itu anak-anak bapak-bapak apa bapak-bapak ibu-ibu yang melakukan pernikahan? Tapi kan bapak wajib. Bapak wajib. Makanya banyak itu perceraian itu karena perjodohan,
tidak didasari dengan cinta. Sebagaimana pepatah yang telah saya sampaikan tadi, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak serumah. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Mohon bersabar wahai bapak dan ibu, tetap semangat janganlah lesu. Sebagai penutup, saya akhiri dengan sebuah pantun. Jangan sampai makan nasi minumnya air mata. Janganlah bangga diri hanya karena kaya di dunia yang fana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Abror Abdurrahman SH atas tausiah singkatnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita lakukan atau bisa dimengerti dan kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita.